Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi hebatku? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di kelas kita ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk ketua kelasnya, silakan Nak Haris disiapkan dulu teman-temannya biar kalian semua ini siap mengikuti pelajaran. Silahkan disiapkan Nak. Sudah siap, Krak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah berdoa ya. Jadi kita berharap melalui doa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dan juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Amin. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Nah, coba dicek kanan kirinya Nak, teman sebangkunya, adakah yang tidak hadir di antara kalian? Coba dicek di teman sebangkunya sebelah kanan atau sebelah kirinya, adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Ibu sangat senang sekali melihat kehadiran kalian sudah 100% ini. Tolong ditingkatkan kehadirannya ya Nak ya. Iya, Bu. Kemudian sebelum kita belajar untuk meningkatkan apa kabar? semangat nasionalisme kita, marilah kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan untuk lebih semangatnya lagi kita mengikuti video ya. Sebentar Ibu tayangkan videonya dulu. Jadi kita nyanyi sama-sama ya Nak ya. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Pancasila aku mendukungmu. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara rakyat adil sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih sudah menyumbangkan suara merdunya siswa-siswi hebatku. Ya, terutama si Haris ini ya, suaranya merdu sekali. Mungkin bisa dipakai juga untuk di masjid pakai azan ya, sama menjadi imam ya, saking merdunya. Ya, oke. Sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada anandaku semua. Apakah ada yang masih mengingat materi pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat, Nak? Masih, Bu. Iya, silakan, Bu. Nak Aminah. Coba, kita belajar apa minggu lalu? Itu, Bu, pengertian, tujuan, fungsi, dan sumber penerimaan daerah, Bu. Ya, betul sekali ya, Nak ya. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ya, kalian ini dianjurkan mendirikan suatu usaha. Nah, dalam pendirian usaha itu, kalian membuat yang namanya catatan keuangan. Nah, apakah yang kalian catat di dalam catatan keuangan itu? Apa saja? Saya Bu, Junita Bu. Ya, silakan Nak Junita. Pemasukan dan pengeluaran.
Oke, betul sekali, pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran. Nah, terkait dengan pengeluarannya itu, Nak, yang juga bisa disebut sebagai belanja. Nah, itulah yang menjadi materi kita hari ini ya, yang termasuk belanja daerah dan juga nanti akan ada mekanisme penyusunan APBD-nya dan juga pengaruh dari APBD ini terhadap perekonomian. Ya, coba adakah yang bisa menyebutkan apa sajakah sih jenis belanja daerah, khususnya daerah kita? Apa yang termasuk Saya Bu, belanjanya? coba Ya, Budi, semoga ya enggak salah. silakan Kak Junita. Gajinya pegawai, Ya, apalagi? terus belanja barang dan jasa, Betul. Ada lagi? terus bansos, bantuan sosial. Oke, iya, bantuan sosial ya. Ya, betul sekali. Terima kasih ya, Nak Junita. Ya Bu, Nah, sekarang adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya diharapkan setelah kita melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, ya dengan pendekatan saintifik, kalian itu diharapkan dapat menguraikan jenis-jenis belanja daerah, kemudian menganalisis mekanisme penyusunan APBD dan menganalisis pengaruh APBD terhadap perekonomian. Tentunya dengan cara yang benar ataupun yang tepat ya. Daripada guru-guru perjalanannya. Nah, untuk menjadi acuan bagi kita perlu mengetahui dulu ya garis-garis besar kegiatan kita hari ini. Nah, selain mempelajari materi tentang jenis belanja daerah, mekanisme dan pengaruhnya terhadap perekonomian, sebentar juga kita akan menonton tayangan video. Nah, setelah itu kita juga akan mengerjakan tugas secara berkelompok atau secara berdiskusi. Nah, setelah diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk masing-masing kelompok. Nah, sebelumnya silahkan siswa-siswi hebatku sekalian menyimak video ini ya. Disimak baik-baik karena akan ada pertanyaan setelah kalian menonton tayangan video ini. Sulawesi terdiri dari 6 provinsi yang di dalamnya terdapat 81 kabupaten dan kota. Dari total 81 kabupaten dan 11 kota. Dikutip dari data BPS, Mungkin skala tertinggi. Berikut ini 11 kabupaten kota terkaya di Pulau Sulawesi berdasarkan PDRB per kapita tertinggi tahun 2021. 15. Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Utara memiliki PDRB per kapita sebesar Rp61.833.000. 14. Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Rp312.000. 1. Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Per kapita sebesar Rp22.000. 2. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar memiliki PDRB per kapita sebesar Rp133.312.000. 1. Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali memiliki PDRB per kapita sebesar Rp375.097.000. Itulah 15 kabupaten kota terkaya di Sulawesi berdasarkan PDRB per kapita tertinggi. Iya. Sudah dilihat tayangan videonya semua, anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, setelah kalian melihat tayangan video dari 15 daerah terkaya di Sulawesi, nah, adakah yang bisa memberikan jawaban Saya, Bu. daerah manakah yang menduduki peringkat pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Haris. Ya, untuk peringkat pertama itu adalah Morowali, Sulawesi Tengah. Iya, betul sekali. Terus yang peringkat paling terakhir, adakah?
Konawe, Bu. Konawe Utara. Konawe Utara yang ada di Ya, Bu. Di Sulawesi Tenggara, Bu. Betul sekali. Nah, untuk kota tercinta kita ini, kota provinsi kita, Kota Makassar itu Peringkat menduduki kedua, peringkat Bu. berapa? Kedua, Bu. Peringkat Kedua. kedua. Ya, Kedua. sudah jelas sekali ditayangkan tadi menara ini ya, Gedung Pinisi ya. Iya, Bu. Tapi Terima kenapa kasih. masih banyak orang miskinnya, Bu? Kenapa? Makassar peringkat kedua PBD-nya masih banyak orang miskinnya, Bu. Adakah yang bisa menjawab untuk anak-anakku sekalian ini? Ada yang bisa menanggapi? Korupsi orang-orang, Bu. Begitu. Ya, itulah salah satu alasannya. Ya, karena adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, sekarang Ibu akan membagi 3 kelompok untuk kegiatan diskusi kita. Nah, bisa dilihat ya. Bukan. Siapa anggota kelompok 1, Kenapa aku menangis? anggota kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di kelompok 1 ada ketuanya Haris dan kawan-kawannya. Kemudian kelompok 2 ada Andi Aniarti dan kawan-kawan. Dan kelompok 3 ada Junita Ayu dan kawan-kawan. Nah, dari... Saya Bu, tidak ada kelompokku. Oh iya, bukan tertulis ya? Iya. Oh iya, masih di kelompok 3 ya, Mulyati Oh ya. iya, makasih Bu. Maaf Ibu ya, Iya. kelupaan menulis ya, minta maaf Ibu. Nah, petunjuknya kalian silakan mengerjakan tugas yang ada di LKPD ya. Ada Ibu bagikan LKPD-nya, ada soal di dalamnya, kalian kerjakan itu, dan di dalam LKPD itu ada artikel yang terkait dengan APBD ya, yang bersinggungan dengan jenis-jenis belanja daerah, kemudian mekanisme penyusunan APBD dan pengaruh perekonomian terhadap pengaruh APBD terhadap perekonomian. Nah, kalian bisa mencari sumber dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, kemudian bisa dari buku teks dan juga bisa dari internet. Ya, jadi kajilah dari berbagai macam literatur. Nah, soalnya setelah kalian membaca artikel untuk kelompok pertama, ya, soalnya adalah rumuskanlah pokok masalah jenis belanja daerah yang diulas pada pemanfaatan dana APBD yang harus sesuai dan tepat sasaran. Kemudian untuk kelompok 2 berdasarkan bacaan pada artikel, uraikan hal yang perlu diperhatikan pada mekanisme penyusunan APBD pada artikel penyusunan APBD. Harus serius perhatikan keseimbangan antar sektor. Dan yang ketiga untuk kelompok 3 ini ya, berdasarkan bacaan pada artikel, analisislah pengaruh APBD dalam perekonomian pada artikel APBD tepat sasaran rencana pembangunan tercapai. Jelas ya anak-anakku sekalian? Ya, Bu, Jelas, jelas. Nak? Bu. Jelas, Bu. Oke. Jadi silakan kalian mengerjakan tugasnya secara berdiskusi ya. Dimulai dari sekarang. Ya, waktu pengerjaan sudah selesai. Adakah di antara kalian kelompok 1, 2, 3 ini yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, tapi kayaknya ini mukanya pada ini ya, lemas ya. Haris, Bu, cari artikelnya. Ya, jadi sebelumnya kita biar lebih semangat lagi presentasinya, kita ice breaking dulu ya, bisa ya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, oke, ada video ice breaking. Ice breaking gerakan kuda. Gerakan kuda ya? Oh. Ini ice breaking gerakan kuda ya? Apa itu, Bu? Ayam, Bu. Ayam, Bu. Ayam. Ayam, Ibu kira kuda ya. Ayam, Terima kasih ya. Sampai sejauh ini kalian masih fokus ya. Oke, kita mulai ice breakingnya. Jadi siapkan, lenturkan tubuh kita untuk mengikuti gerakan ayam ini. Oke, kita mulai. Ikuti ya. Ayo bergerak.
Sekarang gerakan lebih cepat ya. Lebih cepat lagi ya gerakannya. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah melakukan gerakan ice breaking ini? Senang, Bu. Enak, Bu, Nah, enak. ya selain juga membuat senang, ya tentunya membuat tubuh kita menjadi Sehat. sehat ya. Sehat. Oke, berarti sudah siap untuk Jaga dulu. melakukan presentasi ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Dimulai dari kelompok 1. Sudah Ya. siap mempresentasikan Siap, hasil Bu. diskusinya? Ya, Ya, silakan, Nak. berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 Gambar dapat warna bagus toh. disimpulkan bahwa pemanfaatan APBD itu yaitu adalah pembangunan infrastruktur, pendidikan, fisik sekolah, sosial, dan program-program yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara tepat sasaran. Itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih dari kelompok 1. Bagus sekali. Adakah yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Atau sudah jelas ya? Jelas, Jelas Bu. nih, Bu. Oke, dilanjut ke kelompok 2. Silakan, Nak, dipresentasikan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Aniarti ya. Kelompok Iya, ketua terima kelompoknya. kasih, Bu, atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi. Nah, menurut kelompok kami, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara Provinsi Bali sebagai implementasi dari penyeimbangan struktur fundamental perekonomian Bali antara pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan industri harus benar-benar menjadi perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan agar pemerintah Provinsi Bali terhindar dari defisit anggaran antara pendapatan yang dianggarkan dengan belanja daerah yang dikeluarkan mengingat dampak pandemi COVID-19 sangat luar biasa terhadap perekonomian Bali. Anggaran yang tersedia agar betul-betul difokuskan pada program-program prioritas di masing-masing daerah serta kegiatannya harus yang berdampak langsung bagi manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali ya. Adakah yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Dari hasil diskusi kelompok 2, hasil presentasinya? Ada, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, jadi dilanjutkan ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Ketua kelompok. Saya, Bu, ketua. Ya. Silakan, Nak. Oke, baik. Berdasarkan hasil kelompok kami itu penggunaan APBD yang tepat sasaran merupakan salah satu kunci sukses pembangunan di daerah. Selain itu, APBD yang tepat sasaran juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan. Iya, Itu, Bu. betul sekali. Ya, adakah tanggapan dari kelompok lain? Ada, Nak? Tidak ada, Ada, Bu. Bu. Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ada yang bisa, Saya, Nak? Bu. Ya, Saya, Bu. silakan, Nak. Siti Aminah. Ya, Bu. Jadi kesimpulan untuk hari ini, Bu, APBN dan APBD saling melengkapi. Jika tidak ada salah satu dari keduanya, maka suatu sistem pemerintah di negara tersebut akan kacau dan tidak bisa terlaksana dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi APBN dan APBD ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Oke. Ibu ingin memberikan reward kepada kelompok penampil terbaik hari ini. Kelompok terbaik diraih oleh Tiga. 2, Bu. 2, Bu. Satu. Dua, Bu. kelompok 2 oleh kelompoknya Andi Aniarti ya, karena saya lihat tadi jawabannya itu mengkaji dari berbagai macam literatur ya, banyak sekali Yang kemarin. kajiannya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.
Nah, terakhir kata Aplaus dulu sebentar. buat Iya, kelompok sebentar dua. di kantin Haris. Oh, jadi ada Mbak Wamuna. Untuk kelompok lain tetap semangat ya Nak ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kalian melakukan yang terbaik lagi ya. yang penting ada hitamnya. Nah, untuk Iya, betul. refleksi kita pada kegiatan hari Ada pulpen tak, Bu? ya, khususnya dalam kegiatan diskusi, tolong Nak Suryanti mic-nya di ini dulu ya. Iya, Ibu. Ya, Ada hitam? Ada hitam? suaranya Nak Suryanti. Iya, Ibu. Ya, jadi dalam diskusi ini ya, berbeda pendapat itu merupakan hal yang wajar. Jangan sampai perbedaan berujung pada kebencian dan perpecahan. Ya, jadi dalam diskusi ini manfaatnya kita melakukan kegiatan diskusi agar meningkatkan rasa kerjasama atau kolaborasi di antara kita dan menunjukkan rasa saling menghargai. Ya, Nak Suryanti tolong ya suaranya Nak ya. Nak Suryanti. Nak Suryanti bisa dengar suara Ibu? Oke, sudah ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas melalui aplikasi Quizizz ya. Jadi kalian kerjakan uji pemahaman itu melalui aplikasi Quizizz. Oke, pada punya aplikasi Quizizz kan? Ada, Bu. Ada ya. Oke, silakan kalian buka itu. Ibu akan berikan kodenya. Oke, kita mulai kerjakan. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih ya, tinggi-tinggi semua nilainya. Terima kasih atas antusiasnya dalam mengerjakan uji pemahaman melalui Quizizz ini. Dan sekarang, setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu ingin memberikan informasi bahwasanya minggu depan itu kita akan masuk ke materi pajak ekonomi. Ya, jadi tolong anandaku semua, anak-anak siswa-siswi hebatku ini mencari materi-materinya atau membaca sebelum masuk ke kelas ya untuk materi terkait tentang pajak ekonomi ya. Bisa ya Nak ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekedar lebih memotivasi lagi ya. Di sini ada pesan. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Ya, bisa sampai ya pesannya. Sampai di hati ya. Insya Allah, Bu. Ya, Bisa. Oh ya, Ibu lupa tadi tugasnya, tolong Nah Haris ya dikumpulkan di mejanya Ibu ya, yang LKPD-nya. Iya, Bu. Siap. Iya. Nah, marilah karena sekarang materinya sudah selesai, marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Nah Haris dipimpin temannya disiapkan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Nah. Ya, duduk siap. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.